Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Psikologi Abnormal Universitas Gunadarma, dengan dosen pengampu Ibu Puka. Kami mengenai PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Anggota kami diantaranya ada yang pertama, Saya Nisa Ramadina. yang kedua ada saya Clarissa Anggreni, dan yang ketiga ada Harunisa Agnia. Apa itu PTSD? PTSD sendiri merupakan gangguan stres pasca trauma yang didiagnosis ketika seseorang memiliki atau mengalami peristiwa traumatis. Tersebut pasti pernah mengalami atau menyaksikan sesuatu peristiwa yang melibatkan kematian, cedera serius, atau pelanggaran seksual. Terutama bagi wanita, pemerkosaan adalah jenis trauma yang paling umum terjadi. Kemudian, gejala-gejala PTSD menurut DSM. Di antaranya, pertama ada mengalami kembali peristiwa traumatis, seperti misalnya orang tersebut memiliki ingatan berulang atau mimpi buruk tentang peristiwa yang buruk tersebut. Kemungkinan orang tersebut sangat marah atau memperlihatkan reaksi fisiologis terhadap pengingat peristiwa buruk tersebut. Misalnya, kegelapan yang mengingatkan seseorang wanita akan kejadian pemerkosaan. Kemudian ada juga contoh hujan yang mengingatkan seseorang wanita akan kecelakaan lalu lintas. Yang kedua ada menghindari rangsangan yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Misalnya ada korban gempa di Turki yang berhenti tidur di dalam ruangan setelah dia pernah dikubur hidup-hidup pada malam hari. Orang lain mencoba untuk tidak memikirkan tentang trauma tersebut. Meskipun orang tersebut mencoba untuk tidak mengingat, strategi tersebut sering gagal sehingga pengalaman berulang terus terjadi. Yang ketiga, dari suasana hati dan kognitif setelah trauma. Hal ini dapat mencakup ketidakmampuan untuk mengingat aspek penting dari peristiwa tersebut, menyalahkan diri sendiri atau orang lain atas peristiwa tersebut, emosi negatif yang menyebar, dan tidak tertarik terhadap kegiatan yang sia-sia, serta ketidakmampuan yang positif. Kemudian yang terakhir akan dilanjutkan oleh Ani. Yang keempat, ada gejala peningkatan gairah dan reaktivitas. Gejala ini termasuk perilaku yang mudah tersinggung atau agresif, perilaku sembrono atau merusak diri sendiri, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, kewaspadaan yang berlebihan, dan respon terkejut yang berlebihan. Kemungkinan wanita menderita PTSD 2 kali lebih besar daripada pria. Hal ini berdasarkan rasio gender yang diamati untuk sebagian besar gangguan kecemasan. Wanita mungkin juga menghadapi kehidupan yang berbeda dari laki-laki. Misalnya, wanita jauh lebih beresiko diserang secara seksual selama masa kanak-kanak dan dewasa. PTSD dapat terjadi pada semua usia. Gejala biasanya dimulai dalam 3 bulan, terutama pertama setelah trauma, meskipun kemungkinan terdapat penundaan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Gangguan PTSD didiagnosis hanya setelah peristiwa traumatis yang ditandai dengan gejala mengalami kembali trauma, gairah, dan penghindaran atau mati rasa emosional. Individu yang terus mengalami PTSD hingga dewasa yang lebih tua dapat mengekspresikan lebih sedikit gejala hyper, penghindaran, kognisi, dan suasana hati negatif dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih muda dengan PTSD. Meskipun orang dewasa yang terpapar peristiwa traumatis selama kehidupan selanjutnya mungkin menunjukkan lebih banyak penghindaran, masalah tidur, dan mantra menangis daripada orang dewasa muda terkena untuk peristiwa traumatis yang sama. Pada individu yang lebih tua, gangguan ini dikaitkan dengan negatif persepsi kesehatan, pemanfaatan perawatan premier, dan ide bunuh diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina. Lalu selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami PTSD. Yang pertama, ada faktor emosional, yaitu timbulnya penilaian negatif seseorang. Lalu ada strategi penanganan yang tidak tepat dan perkembangan dari gangguan stres akut.
Ketika seseorang mengalami masalah emosional atau pengalaman yang khususnya terjadi pada masa kanak-kanak, misalnya paparan traumatis, masalah eksternalisasi atau kecemasan, dan gangguan mental sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan seseorang penderita PTSD selalu dihantui oleh bayangan yang menakutkan. Lalu ada faktor lingkungan, di mana faktor ini menimbulkan ingatan yang merugikan secara berulang, seperti paparan pada trauma sebelumnya, terutama selama masa kanak-kanak. Apabila seseorang mengalami kesulitan yang terjadi pada masa kanak-kanak, misalnya kekurangan ekonomi, perselisihan keluarga, perpisahan orang tua, atau kematian, lalu dengan kurangnya dukungan dari orang sekitar, terlebih keluarga, di saat seseorang sedang di masa penyembuhan traumanya, maka besar kemungkinan rasa trauma itu akan selalu ada dan menjadi mimpi buruk bagi orang tersebut. Dukungan sosial merupakan faktor pelindung untuk mencegah hasil setelah seseorang mengalami trauma. Lalu selanjutnya ada masalah diagnosa terkait kelamin penderita PTSD. Penderita PTSD lebih umum di kalangan perempuan daripada di kalangan laki-laki di seluruh umur. Wanita di populasi umum mengalami PTSD untuk durasi yang lebih lama daripada laki-laki. Setidaknya ada beberapa peningkatan risiko PTSD pada wanita yang disebabkan oleh kemungkinan yang lebih besar paparan peristiwa traumatisnya, seperti pemerkosaan dan bentuk lain dari kekerasan interpersonal. Dalam populasi yang terpapar secara khusus pada stresor tersebut, perbedaan gender dalam risiko PTSD dilemahkan atau tidak signifikan. Lalu dari dampak gangguan PTSD ini menimbulkan risiko bunuh diri, di mana saat seseorang mengalami peristiwa traumatis, contohnya seperti pemerkosaan atau pelecehan pada masa kanak-kanak, dapat meningkatkan risiko bunuh diri untuk seseorang. PTSD terkait dengan ide bunuh diri dan upaya bunuh diri. Dengan adanya gangguan tersebut, dapat memicu individu untuk merencanakan percobaan bunuh diri atau benar-benar melakukan bunuh diri. Lalu ada konsekuensi fungsional dari gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Ini dikaitkan dengan tingkat sosial, pekerjaan, dan fisik yang tinggi, juga sebagai biaya ekonomi yang cukup besar dan tingkat pemanfaatan medis yang sangat tinggi. Fungsi yang terganggu dapat ditimbulkan di seluruh sosial, interpersonal, perkembangan, pendidikan, kesehatan fisik, maupun pekerjaan. PTSD juga dapat dikaitkan dengan hubungan sosial dan keluarga yang buruk, ketidakhadiran dari pekerjaan, pendapatan yang lebih rendah, dan keberhasilan pendidikan dan pekerjaan yang lebih rendah. Lalu selanjutnya ada penanganan dari gangguan PTSD ini yang akan dijelaskan oleh Clarissa. Penanganan PTSD ini yang pertama ada meditasi. Kemudian yang kedua ada perawatan psikologis gangguan stres pasca trauma yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu farmakoterapi dan farmakoterapi sendiri merupakan pemberian SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor yang merupakan obat lini pertama. Golongan ini akan bekerja sebagai penghambat pengambilan kembali serotonin di celah sinaps sehingga jumlah serotonin di celah sinaps semakin bertambah. Sehingga golongan ini efektif untuk semua gejala penderita PTSD dan memiliki efek samping yang paling minim. Kemudian yang kedua ada psikoterapi yang merupakan pendekatan setelah mengalami peristiwa traumatis dan harus bersamaan dengan edukasi serta pembentukan mekanisme coping yang merupakan penerimaan terhadap peristiwa yang dialami. Kesimpulannya, PTSD merupakan gangguan stres pasca trauma yang didiagnosa ketika seseorang memiliki atau mengalami peristiwa traumatis, misalnya menyaksikan peristiwa yang melibatkan kecelakaan atau pelecehan seksual. Yang kedua yaitu gejala PTSD yang dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, mengalami kembali peristiwa traumatis. Yang kedua, menghindari rangsangan yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengingat aspek-aspek penting dari peristiwa tersebut. Yang keempat, gejala peningkatan gairah dan reaktivitas. Kemudian ada faktor PTSD yang terdiri dari emosional dan lingkungan. Selanjutnya, yang terakhir ada penanganan yang terdiri dari meditasi, perawatan psikologis gangguan stres pasca trauma yang terdiri atas 2 bagian. Yang pertama ada farmakoterapi dan psikoterapi.
Lalu ada beberapa sumber yang kami gunakan sebagai acuan pembuatan materi. Stop self-diagnose ya guys. Apabila ada keluhan yang dirasakan mirip dengan yang kami sampaikan, silahkan menghubungi kepada pihak profesional. Berikut telah kami cantumkan kontak pihak profesional. Bisa ditemukan di Instagram yaitu HIM Sifsat dan nomor telepon yang tertera. Sekian penjelasan mengenai PTSD dari kelompok kami. Semoga membantu. Terima kasih.